Ustadz gimana Ustadz, ini ada orang yang baru datang, tahu-tahu mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan. Wah, akhirnya apa? Ribut Ustaz. Wah, ribut. Kamu kalau udah setuju pergi aja. Waduh, saya bilang jangan seperti itu. Maka kita harus berhujjah dengan menggunakan dalil. Apa hukumnya khatib ketika berkhutbah menggunakan tongkat atau yang lainnya? Saksikan terus penjelasnya pada video kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mengenai khatib yang berkhutbah menggunakan tongkat, memang di Indonesia wabil khusus dan di Asia Tenggara seperti di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Filipina dan lain-lain sebagainya yang bermadzhab Syafi'i, ketika melaksanakan khutbah Jumat itu menggunakan tongkat atau bahkan ada yang menggunakan pedang atau busur segala macam. Ini apakah ada dasarnya, ada sandarannya? Khawatir karena ada pertanyaan dari sahabat saya, Ustadz gimana Ustadz, ini ada orang yang baru datang, tahu-tahu mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan. Wah, akhirnya apa? Ribut Ustaz. Wah, kamu kalau udah setuju pergi aja. Waduh, saya bilang jangan seperti itu. Maka kita harus berhujjah dengan menggunakan dalil. Mengenai tongkat dan mimbar sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di dalam kitab hadis Abu Dawud, diriwayatkan dari Syu'aib bin Zuraik At-Taifi qala syahidna an Syuhaib bin Zuraik At-Taifi syahidna fiha al-jum'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asan au qausin. Jadi dalam hadis riwayat Abu Dawud ini katakan riwayat Syu'aib bin Zuraik bahwasanya qala berkata beliau syahidna fiha al-jum'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyaksikan di hari Jumat di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat faqama mutawakkian, kemudian beliau berdiri untuk khutbah mutawakkian dengan berpegang ala asan, berpegang ke tongkat, au qausin. Jadi sebenarnya ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat dalam hadis, kitab hadis Abu Dawud. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya pada halaman juzuk 1 halaman 301 qala wa ya'tamidu alladhi yakhtubu ala asan aw qausin aw ma ashbahahuma li'annahu balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu ala asan. Hendaknya orang yang berkhutbah itu ya'tamidu alladhi yakhtubu ala asan, berpegang orang yang berkhutbah itu ala asan, berpegang dengan tongkat, au qausin atau busur panah, au ma ashbahuhuma atau sesuatu yang menyerupai keduanya. Kenapa? Li'annahu karena sallallahu alaihi wasallam balaghana, telah sampai kepada kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu ala asan, ada Nabi itu kana ya'tamidu ala asan, berpegang dengan tongkat. Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu sebab beliau radhiyallahu an meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih secara mursal. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Majid an Ibnu Jurayd. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Jurayd. Qala berkata, qultu li Ata'in, aku berkata kepada Ata', akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala 'asan idza khataba. Aku bertanya kepada Ata', akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala 'asan idza khataba. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah beliau memegang tongkat? Qala, Ata' menjawab, na'am, iya, kata Ata'. Kana ya'tamidu 'alaiha i'timadan. Beliau ketika berkhutbah memegang tongkat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau berkhutbah beliau memegang tongkat. Makanya mazhab Asy-Syafi'i, mayoritas masjid-masjid yang ada di Indonesia ini rata-rata kalau khutbah khatibnya memegang tongkat. Apakah ini wajib? Ya tidak, ini tidak wajib, ini sunnah saja. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi inilah alasan kenapa kita
yang bermadzhab Syafi'i, terlebih masyarakat Indonesia ini, rata-rata masjidnya ketika khutbah Jumat ada yang menggunakan tongkat, di sebagian tempat ada yang menggunakan pedang. Jadi dasarnya memang ini mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ini perkara wajib? Tidak. Memegang tongkat, memegang busur atau memegang apapun itu hukumnya tidak wajib. Namun ini hanya sunnah. Kalau tidak memegang tongkat, jangan jadikan ini kewajiban. Maka kalau khutbahnya tidak menggunakan tongkat, ya tidak apa-apa. Namun kalau menggunakan tongkat, memegang tongkat dan segala macam, berarti kita telah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.